Salam misioner. Kami dari Karya Kepausan Keuskupan Agung Makassar dan bersama-sama dengan saudara-saudari, Bapak Ibu dan juga orang muda serta adik-adik kami sekalian akan memahami puasa dan pantang dalam pemahaman Gereja Katolik. Kita sudah memasuki masa Prapaskah sehingga hal ini sangat relevan untuk kita pahami bersama-sama bagaimana puasa dan pantang dalam Gereja Katolik. Dalam masa Prapaskah ini yang berlangsung selama 40 hari, hari ini ditandai dengan penerimaan abu, Rabu Abu, sampai pada kebangkitan Tuhan. Maka kalau kita hitung dari hari Rabu Abu sampai masa sebelum Paskah, itu 40 hari lamanya, itulah yang disebut sebagai masa Prapaskah. Untuk tahun 2021, ini berlangsung dari tanggal 17 Februari sampai 3 April. Nah, perayaan Paskah nanti akan terlaksana pada tanggal 4 April setelah perayaan Paskah. Maka masa Prapaskah selama 40 hari ini dari tanggal 17 pada hari Rabu Abu sampai 3 April hari Sabtu Suci. Dalam masa Prapaskah ini ada dua makna pokok yang ingin didalami selama masa Prapaskah. Yang pertama adalah soal baptisan. Untuk yang belum dibaptis, ini masa persiapan untuk penerimaan baptisan, sakramen baptis. Sedangkan untuk yang sudah menerima baptisan, ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami, memaknai, dan merefleksikan sakramen baptis yang telah kita terima. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masa Prapaskah juga sekaligus sebagai masa pertobatan. Masa pertobatan untuk seluruh umat beriman. Dan pertobatan ini tidak hanya secara batiniah saja dan perorangan saja, tetapi juga pertobatan dimaknai dalam arti lahiriah dan juga sosial. Nah, ini yang akan terkait dengan puasa dan pantang nanti. Jadi tidak sekedar soal batin, soal diri kita sendiri, perorangan, tetapi juga terkait dengan lahiriah, apa yang bisa kita lihat dan bisa kita alami, bisa kita laksanakan, dan terkait dengan banyak orang. Masa Prapaskah ini seringkali juga disebut sebagai masa kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Kalau kita dengar atau baca bacaan pada hari Rabu Abu, bacaan pertama dari Gabriel, itu diungkapkan di situ, masa Prapaskah, sebagai masa pertobatan, merupakan berbalik kepada Tuhan. Kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita banyak berdosa, banyak bersalah, menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kesempatan pada masa Prapaskah ini kita berbalik kepada Tuhan. Meskipun tetap sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang masa adalah sebenarnya kesempatan dan kita selalu diajak untuk berbalik kepada Tuhan. Kita tentunya semua orang berdosa ya. Semua orang berdosa lah. Termasuk saya juga orang berdosa. Kita semua orang berdosa dan dosa itu membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Nah, masa Prapaskah diberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Karena ketika kita berdosa, kita memalingkan diri dari Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Maka kesempatan pada saat ini untuk berbalik dan kembali kepada Tuhan. Seperti pada gambar yang ada di layar kita ini, di atas itu seorang yang kembali kepada Tuhan, berpelukan kepada Tuhan. Itulah makna masa Prapaskah. Bagaimana supaya kita bisa berbalik kepada Tuhan? Pertama-tama dengan berbagi atau bersedekah, beramal. Yang kedua, melalui doa. Dan yang ketiga adalah melalui puasa dan pantang. Ini sama juga ada dalam bacaan Injil pada perayaan Hari Rabu Abu. Ini inspirasinya. Berbagi, dalam bacaan itu disebut sebagai bersedekah. Kita beramal. Kemudian yang kedua, dengan berdoa. Dan yang ketiga, berpuasa dan berpantang. Nah, saya tidak akan banyak membahas tentang yang pertama, berbagi dan berdoa, tapi yang khusus kita mau dalami pada saat ini adalah soal puasa dan pantang. Nah, ini yang akan kita lihat seperti judul tadi, puasa dan pantang dalam Gereja Katolik. Ini kita sekaligus secara khusus akan melihatnya.
Nah, maka kita menggunakan beberapa untuk memahami ini, kita lihat dulu beberapa hal. Yang pertama pengertiannya, apa pengertian, apa maknanya puasa dan pantang itu? Puasa adalah mengurangi makan sehingga hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Ini dalam gereja Katolik seperti ini. Memang ada berbagai macam jenis puasa ya. Ada orang yang berpuasa mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Atau kadang-kadang dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Atau kadang-kadang ada juga yang sampai 24 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam hari berikutnya. Tetapi puasa dalam gereja Katolik itu sangat ringan. Saja mengurangi makan, bukan tidak makan sama sekali. Ada makna puasa sebenarnya bisa tidak makan sama sekali, tetapi dalam gereja Katolik hanya mengurangi makan saja, sehingga hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Dulu biasa dikatakan puasa adalah makan kenyang sekali dalam sehari. Kadang-kadang orang pelesetkan, oh jadi kita makan kenyang sekali, makan sangat kenyang dalam satu hari. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita dalam dalam satu hari itu kan biasanya 3 kali makan, ini normalnya. Ada yang cuma makan 2 kali, ada yang cuma makan 1 kali. Kalau kita makan 3 kali misalnya, maka sarapan, makan siang, atau makan malam, kita pilih salah satunya. Kita mau makan kenyang sekali ini pada saat kapan? Mau pagi kah? Atau mau siang? Atau mau malam? Bisa salah satunya. Makan kenyangnya salah satunya ini. Apakah pagi atau siang atau malam. Jadi misalnya makan kenyang siang, maka makan pagi sedikit saja. Demikian juga makan malam. Jadi cuma 1 kali kenyang dalam sehari. Ada juga kemudian yang melesetkan, kalau begitu kita ngemil-ngemil saja ya sepanjang hari supaya kita tidak pernah merasa kenyang. Hanya ya ngemil-ngemil, makan sedikit-sedikit terus. Itu juga keliru. Sebenarnya nanti akan ada maknanya bagian terakhir tentang puasa dan pantang ini. Tapi tidak sekedar menahan diri untuk tidak makan, tapi ada makna yang lebih terdalam. Tidak sekedar untuk tidak makan sama sekali supaya kita lapar, supaya kita menderita, bukan itu maknanya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana betul-betul memaknai puasa ini. Jadi mengurangi makan sekali kenyang dalam satu hari. Kemudian yang pantang artinya adalah mengurangi makanan mewah. Kalau tadi puasa itu mengurangi makan secara keseluruhan, pantang mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Misalnya kita di Indonesia atau di Toraja atau di manakah kita berada, itu daging itu termasuk makanan mewah. Karena itu secara umum di Indonesia ketika pantang itu orang tidak memakan daging. Pada saat pantang artinya tidak makan daging. Pada umumnya orang artikan seperti itu. Atau makanan mewah-mewah yang lain, bisa juga daging tapi dimasak secara istimewa, ya itu termasuk. Atau bisa juga kepiting atau makanan-makanan mewah yang lain lah. Jadi mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Atau bisa juga dalam perorangan, kalau kita berpantang secara pribadi. Misalnya ada yang mau berpantang rokok, ada yang mau berpantang minuman keras, miras. Atau ada juga bagi anak-anak muda, anak remaja, ini juga bisa berpantang medsos. Terlalu banyak waktu digunakan untuk Instagram, untuk update status, atau untuk TikTok. Mungkin bagus berpantang medsos. Jadi tidak tidak eh, berpantang artinya mengurangi keinginan-keinginan diri kita, menahan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan atau memakan makanan mewah yang bisa merusak atau merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Atau kadang-kadang juga mungkin kita bisa berpantang belanja. Orang yang hobinya shopping, belanja, lihat pakaian-pakaian bagus, pakaian-pakaian sepatu, tas, atau barang-barang yang bagus. Mungkin ini bisa juga berpantang berbelanja. Karena ada maknanya, bukan sekedar untuk menahan diri tidak berbelanja, tetapi ada makna tadi, seperti yang dikatakan tadi. Kita mati raga, bertobat bukan secara batinnya saja dan perorangan, tetapi juga lahiriah dan bermakna sosial. Ini yang akan nanti kita lihat. Kemudian bisa juga ada yang berpantang main game buat anak-anak, buat anak muda,
remaja ini bisa juga berpantang main game dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian siapa yang menjadi pelaksananya? Orangnya siapa yang boleh berpantang dan berpuasa? Karena ini ada aturannya tersendiri. Siapa yang boleh berpantang dan berpuasa? Untuk berpuasa, yang wajib berpuasa adalah orang yang berumur 18 tahun sampai 60 tahun. Ini di Keuskupan Agung Makassar ya, karena memang setiap gereja lokal itu punya uskup diberi kewenangan untuk menetapkan tersendiri. Dan ini dalam surat Gembala Bapak Uskup, surat Gembala Prapaskah tahun 2021, Bapak Uskup mencantumkan umur demikian 18 sampai 60 tahun. Ini yang wajib. Jadi yang di bawah 18 tahun bagaimana? Itu boleh ya, boleh tidak. Namanya saja yang wajib itu 18 sampai 60 tahun. Jadi di luar umur 16 di luar umur 18 dan juga 60 tahun boleh, tetap boleh melaksanakan puasa. Puasa tadi itu adalah mengurangi makan. Jadi hanya makan kenyang sekali dalam satu hari. Dan eh, pantang berarti untuk yang melaksanakan pantang itu umur 14 tahun ke atas. Jadi tidak ada batasan umur maksimum, tapi batasan umur minimum itu ada. Jadi yang wajib itu 14 tahun ke atas. Umur 13 tahun bagaimana? Boleh berpantang, tetap berpantang seperti tadi. Baik berpantang makanan yang dianggap mewah atau pantang perorangan. Jadi bisa saja ada yang mau berpantang. Nah, sama waktu saya dulu di THSTM ketika umur SD 5 SD, umur 5 SD itu kelas 5 SD itu sekitar umur 11 tahun, itu sudah ada wajib pantang dan puasa kalau dalam THSTM. Jadi saya sebenarnya belum wajib untuk pantang apalagi puasa. Tetapi di THSTM itu wajib pantang dan puasa. Bahkan ada yang namanya muti. Muti itu hanya makan yang putih, nasi putih atau singkong dan air putih mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu di THSTM. Tapi dalam secara umum untuk umat pada umumnya tidak seperti itu. Jadi hanya mengurangi makan atau pantang itu mengurangi makanan mewah ya. Nah, demikian ini yang siapa yang boleh berpantang dan berpuasa. Orang sakit itu tidak terkena kewajiban untuk berpantang atau berpuasa. Karena kalau orang sakit pada umumnya sudah banyak makanan pantangannya ya. Tidak boleh makan daging lah, tidak boleh makan yang menimbulkan kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Banyak sekali, sudah banyak pantangannya tadi. Yang ketiga, kapan kita melaksanakan pantang dan puasa? Ini juga diatur sebenarnya. Untuk berpuasa, waktu untuk berpuasa itu selama masa prapaskah. Jadi 40 hari mulai dari Rabu Abu sampai Sabtu Suci itu boleh melaksanakan puasa. Tetapi yang wajibnya itu hanya pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu wajib melaksanakan puasa. Hanya makan sekali, kenyang. Satu kali kenyang dalam satu hari. Tapi hari-hari yang lain tetap diharapkan dan dianjurkan untuk tetap berpuasa. Kemudian berpantang, kapan kita melaksanakan pantang? Itu juga selama masa Prapaskah, dari Rabu Abu sampai sebelum perayaan Paskah. Dan pelaksanaan yang wajib itu setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Setiap hari Jumat. Ini pada umumnya dalam umat gereja Katolik sudah sadar secara sendirinya untuk pantang dan puasa pada hari Jumat. Nah, kapan? Itu tadi kapan? Sekarang di mana kita bisa berpantang dan berpuasa? Untuk puasa itu di rumah, di mana-mana kita bisa berpuasa. Tidak dibatasi tempatnya. Oleh karena itu makan sedikit itu di mana-mana saja, terutama di rumah, bisa di rumah sendiri, di warung juga kalau tidak ada makanan di rumah, beli makanan pun sedikit juga. Di tempat-tempat acara, resepsi, hajatan dan lain sebagainya itu tetap diwajibkan untuk puasa. Terutama tadi pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Kemudian sedangkan pantang
Pantang itu di mana juga tetap diberikan kesempatan untuk berpantang di mana-mana kecuali makanan dari dapur umum. Jadi kalau misalnya pergi ke acara pesta, sedikit saja nih makan, itu puasa. Tetapi mungkin ada makanan enak, ya mau diapa? Ini dari dapur umum. Tetapi jangan juga selalu alasannya, wah kita dapur umum jadi boleh makan daging. Tidak berarti seperti itu juga. Jadi makan dari dapur umum itu kita boleh saja memakan makanan yang dalam tanda kutip menjadi pantangan pada masa prapaskah, menjadi makanan mewah, dan juga yang hidup di tengah keluarga yang seluruhnya tidak Katolik. Ada keluarga yang tidak Katolik tinggal bersama-sama dengan, atau kita yang tinggal bersama-sama dengan keluarga yang tidak Katolik, ya kita tidak diberi kewajiban untuk berpantang, tetapi bisa juga dari kesadaran diri kita sendiri untuk melaksanakan pantang. Jadi terbebas dari kewajiban, tetapi bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Tujuan untuk berpantang dan berpuasa, nah ini yang kemudian kita maknai secara agak berbeda dari orang-orang lain atau dari agama lain. Karena sangat ringan ya berpantang dan berpuasa dalam ajaran gereja Katolik. Jadi tujuan berpantang itu selain bermati raga, kita pertama-tama memang bermati raga, menahan diri, menahan keinginan-keinginan dalam diri kita, itu bermati raga. Maka kita berpuasa dan berpantang. Selain bermati raga, untuk bisa menahan diri, mengendalikan diri kita, ada makna sosialnya, yakni untuk aksi puasa pembangunan. Maka apa yang kita rasakan pada diri kita, manfaatnya tidak kita rasakan secara pribadi, tapi bisa dirasakan juga oleh orang lain. Sehingga misalnya tadi kita makan dalam sehari 3 kali, kita menyisihkan karena mengurangi makanan itu, tinggal makan siang yang kenyang, makan pagi dikurangi, dan makan malam dikurangi. Dengan demikian belanjaan kita, pengeluaran kita juga akan semakin sedikit. Nah, bukan sisa sih, hasil penghematan yang kita lakukan dalam puasa ataupun pantang ini, akhirnya kita sisihkan, kita tabung, dan kita menjadikan sebagai aksi puasa. Nah, tujuan aksi puasa ini adalah untuk pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara spiritual rohani pada umat-umat yang membutuhkan. Nah, inilah yang kemudian kita sisihkan, kita tabung, dan nanti akan diberikan kepada dikumpulkan di paroki, diserahkan ke keuskupan, dan dari keuskupan diserahkan juga ke KWI. Itulah manfaat dari berpantang dan berpuasa. Jadi bukan kita sekedar untuk diri kita rasakan secara pribadi, tetapi dirasakan oleh semua orang, terutama mereka yang membutuhkan untuk pembangunan. Maka tema masa Prapaskah atau APP, Aksi Puasa Pembangunan tahun 2021, itu adalah semakin beriman, semakin solidar, membangun ekonomi yang solidaritas. Kita memaknai pantang dan puasa bukan sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita bersolidar dengan orang-orang lain, terutama yang mereka yang menderita, yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan kita. Kira-kira begitu beberapa penjelasan tentang pantang dan puasa dalam gereja Katolik, dan juga menyinggung soal masa Prapaskah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, bisa dituliskan, bisa dicatat di bagian komentar, nanti kami akan jawab. Juga kalau ada hal-hal yang ingin kita bahas, kita dalami bersama-sama, silakan ditinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan buatkan penjelasan atau kita dalami bersama-sama tentang tema-tema tertentu. Baik, demikian dulu dari kami untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat sekalian, khususnya juga buat adik-adik kami ya. Adik-adik kami rajin ya, mulai bisa berpantang dan berpuasa, meskipun umurnya belum wajib untuk pantang dan puasa, tapi sudah mulai dari dirinya sendiri, mulai muncul kesadaran, karena dianjurkan, meskipun bukan diwajibkan untuk adik-adik kami. Oke, demikian, salam misioner, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.